4 tahun. Sudah beberapa bulan berlalu, dan hari ini mereka sedang menyiapkan pesta ulang tahun untuk kedua anak kembar Alvano, di mana tepat hari ini adalah ulang tahun mereka yang ke-4 tahun. Semua orang sedang berada di mansion menunggu keluarga Alvano yang belum juga turun sejak tadi, padahal di bawah sudah ada anggota keluarga dan sahabat Daddy dan maminya yang sudah lama menunggu. Mami, Viela nggak mau pakai gaun ini. Viela maunya gaun seperti yang kemarin Viela perlihatkan. Tolak Vira saat sang pengasuh sedang menenteng gaun berwarna pink saf. Sayang, gaun ini sangat cantik untuk kamu. Mami udah capek-capek lo nyiapinnya. Ucap Anidia pura-pura sedih. Tapi kemarin kata Vil dan Louis aku cantik pakai gaun warna navy mami, ucap Vira yang masih mengingat perkataan kedua kakaknya waktu di pernikahan Richard dan Olen. Iya sayang, tapi mereka pasti akan bilang kalau gaun ini yang paling cantik. Kalau kamu nggak percaya coba aja dulu. Setelah cukup lama perdebatan antara anak dan ibu akhirnya Anidia berhasil. Alvano mengadakan pesta kecil-kecilan di mansion. Hanya ada keluarga dan sahabatnya saja yang hadir. Di sana sudah tersusun banyak sekali kado, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Di bawah, wajah Pipit sejak tadi terus tersenyum saat menyambut kedatangan Anidia dan Vira. Enggak nyangka kalau Vira sudah berumur 4 tahun. Entah Sisil dan Sinta tahu dari mana kalau Vira dan Vir hari ini ulang tahun. Mereka berdua datang ke mansion mengatakan kalau Anidia sendiri yang mengundangnya ke sana. Max, jangan lari-lari. Nanti kamu jatuh. Ucap Sinta saat melihat cucunya sejak tadi terus berlari bersama beberapa anak lainnya yang entah berasal dari mana. Selamat ulang tahun cucunya Oma. Ini ada hadiah kecil dari Aunty sama Oma. Ucap Rosa memberikan hadiah kepada kedua cucunya. Makasih Oma, ucap mereka serentak. Setelah itu mereka semua melanjutkan acaranya sampai selesai. Malam pukul 21. Vira dan Vir masih sibuk membuka hadiah dari orang-orang yang tadi datang ke mansion. Kenapa nggak habis-habis sih, Mam? Gerutu Vir yang sudah lelah membuka banyak sekali kado. Ya ini dari Louis. Coba tebak Louis kasih aku hadiah apa? Ucap Vira main tebak-tebakan sama sang kakak. Palingan boneka? Atau jepit rambut? Atau nggak gelang? Tebak Vir tanpa semangat. Salah, Louis kasih aku kalung. Teriak Vir semangat saat mendapatkan kado dari Louis, orang yang sudah dia anggap seperti saudara kandungnya sendiri. Setelah membuka beberapa kado, Vir kembali heboh karena mendapatkan kado yang berupa rumah-rumahan yang diberikan oleh petir. Kenapa Om Petir kasih aku mainan anak-anak? Kan aku udah besar Om. Kenapa juga harus kasih yang beginian? Kesal Vir saat melihat isi kado dari petir. Mereka semua langsung tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi petir. Kan semua anak cewek suka sama mainan ini. Om pikir kamu juga bakal suka. Kan itu dulu Om, Petir terkekeh saat mendengar perkataan Vira yang begitu lucu menurutnya. Kenapa Vira nggak buka kado pemberian dari Nenek Tiara? Tanya Ani, dia penasaran. Sejak tadi Vira sudah memisahkan kado tersebut. Aku nggak suka cara Nenek Tiara natap Mami. Dia seperti nggak suka sama Mami. Jawaban Vira langsung membuat Alvano dan Anidia saling tatap. Kenapa Vira bisa menyimpulkan seperti itu? Aku bisa melihat sendiri, Mam. Nenek Tiara nggak suka lihat Mami. Mukanya serem saat sedang menatap ke arah Mami. Jawab Vira polos. Ya udah kalau gitu biar Mami aja yang buka ya. Terserah Mami. Aku mau tidur dulu ya. Vira mengecup pipi Anidia dan Alvano berulang kali kemudian segera berlari diikuti oleh Vir dan pengasuh mereka. Aku tidur dulu ya Louis. Teriak Vira yang baru ingat kalau di sana ada Louis yang masih duduk. Louis hanya mengguk. Setelah itu Vira kembali naik ke atas menuju kamar mereka. Mami, ayo kita tidur, Louis sudah ngantuk. Lisa mengguk dan berpamitan pada mereka semua. Setelah itu segera pergi bersama anak dan suaminya. Kita juga mau ke pavilion. Pipit udah sejak tadi nggak sabar. Pipit mencubit perut suaminya yang suka sekali asal bicara. Ya, semoga Pipit besok bisa jalan.
Petir terkekeh mendengar jawaban Anidia. Memang selama ini mereka tidak lagi membahas masalah anak. Pipit juga udah pasrah dan mungkin mereka akan mengadopsi anak dari panti asuhan nantinya. Sementara Zira semenjak ibunya meninggal, dia dan ayahnya tinggal di tempat yang sudah Alvano sediakan. Dan ayahnya Zira juga udah menjadi bagian dari pengawalnya Alvano. Setelah kepergian mereka semua, Alvano segera menggendong istrinya menuju kamar mereka. Sayang, aku bisa jalan sendiri, ucap Anidia saat suaminya sudah menggendong dirinya. Tapi Alvano sama sekali tidak peduli dan tetap melangkah menaiki anak tangga. Kamu udah siap, baby? Tanya Alvano dengan kedipan nakalnya. Aku selalu siap kapanpun kamu membutuhkannya, sayang. Alvano bertambah semangat saat mendengar perkataan istrinya. Jangan tinggalkan bekas ucap Anidia saat suami sudah memulai aksinya. Alvano tersenyum sambil terus melanjutkan aksi nakalnya. Sementara di tempat lain, Sisil sedang berada di cup malam. Sejak tadi dia terus bergelayut manja bersama pria hidung belangnya memberikannya banyak uang. Aku mau kau melayaniku dengan baik, ucap pria itu yang sejak tadi meraba paha mulus Sisil. Aku akan memuaskan Anda, Tuan. Asal bayarannya juga memuaskan. Tidak usah kau pikirkan masalah bayarannya. Aku akan membayar jasa kau apabila kau benar-benar bisa memuaskanku. Pria itu langsung menarik paksa tangan Sisil dan segera membawanya ke kamar VIP. Tak jauh dari sana ada mata pria yang sejak tadi menatap marah ke arah Sisil. Dan Sisil sama sekali tidak peduli dengan tatapan pria tua tersebut. Berani sekali dia memuaskan orang lain, gumam pria tua yang selama ini selalu memberikan uang untuk Sisil dan keluarganya. Sementara di apartemen Rosa mereka sedang makan malam bersama Shirley. Kehidupan Rosa saat ini sudah lebih baik. Apalagi selama ini dia sudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan Shirley juga sudah sehat, meski penyakitnya masih belum sembuh total. Aku benar-benar menyesal karena dulu pernah membenci kakakku sendiri, Ma. Untung dia sangat baik dan mau memaafkan semua perbuatanku. Rosa tersenyum mendengar perkataan putrinya itu. Ya, Papa juga sudah agak membaik setelah mendapatkan pengobatan di rumah sakit. Anidia begitu baik pada mereka berdua. Dia tidak pernah dendam terhadap apa yang sudah dilakukan oleh ibu dan adik tirinya itu. Di lain tempat, Mia sedang duduk di balkon kamar apartemennya yang baru. Dia sedang menyusun cara supaya bisa masuk ke rumah Alvano. Mia masih belum bisa menerima kalau Alvano memilih Anidia dan bukan dirinya. Sekarang dia sedang menyusun rencana agar membuat pernikahan Alvano berantakan. Sampai kapanpun aku gak akan membiarkan kalian hidup bahagia. Kalau kau tidak untukku, maka kau juga tidak boleh untuk orang lain. Gumam Mia meremas gelas yang ada di tangannya sampai pecah dan tangannya terluka. Ke-185, kebun binatang. Pagi sekali, di mansion Alvano, mereka sedang bersiap-siap. Sejak semalam kedua anaknya merengek minta pergi ke taman untuk melihat binatang. Karena Alvano pernah janji kalau dia ada waktu luang pasti mengajak mereka semua pergi ke taman untuk melihat binatang. Dan hari ini kedua anaknya menagih janji Alvano. Mau nggak mau Alvano tetap mengikuti keinginan kedua buah hatinya itu, meski hari ini ada urusan penting yang harus dia urus, tapi Alvano tetap mau membuat kedua anaknya bahagia. Sementara di Plavium, Pipit sedang tidak enak badan. Sejak semalam dia mual-mual dan pusing. Rencana pagi ini dia mengikuti Anidia dan keluarganya untuk pergi ke taman. Tapi karena kondisinya kurang baik, terpaksa dia harus tetap berada di Plavium. Kalau nggak kuat nggak usah dipaksakan, Hani. Anidia juga pasti bakal ngerti. Ucap petir yang sejak tadi duduk menemani istrinya di atas ranjang. Tapi aku nggak mau buat Vio kecewa. Kan aku udah janji sama dia kalau aku ikut. Tapi pasti Vio bisa ngerti. Apalagi kalau tahu aunty cantiknya ini sedang nggak enak badan. Petir mencoba meyakinkan istrinya. Setelah Pipit mengangguk barulah Petir izin keluar untuk mengatakan pada Vio kalau istrinya nggak bisa pergi. Di mansion semua orang sudah berkumpul, termasuk Lise dan juga Zira. Mereka sedang menunggu Pipit dan Petir yang belum juga sampai. Padahal biasanya Pipit paling awal kalau urusan jalan-jalan. Maaf udah menunggu lama. Ucap Petir yang baru tiba dan langsung membuat semua menoleh ke arahnya. Kemana Aunty Pipit belum datang, Paman?
Tanya Vira yang melihat petir datang hanya seorang diri. Aunty pipit lagi kurang enak badan sayang. Makanya paman datang ke sini mau kasih tahu sama Vira. Kalau hari ini Aunty nggak bisa nemenin Vira jalan-jalan. Emang Aunty sakit apa? Aunty lagi deman. Pusing. Pokoknya lagi nggak enak badan sayang. Jelas petir penuh kesabaran. Ya udah nggak apa-apa. Kan masih ada Aunty Eve, Aunty Zira, dan juga Aunty Lisa di sini. Vira mengguk setelah mendengar perkataan maminya. Mendingan kamu bawa Pipit ke dokter. Takutnya terjadi sesuatu. Apalagi dia jarang banget sakit. Lisa juga sependapat dengan Anidia. Karena benar perkataan mereka. Kalau Pipit jarang sakit. Kadang dia sakit tapi nggak ada yang tahu. Seolah-olah dia sedang baik-baik saja. Ya, setelah ini aku akan membawanya ke rumah sakit. Kalian hati-hati di jalan. Alvano dan yang lainnya segera pergi. Jam masih jam 6:30. Mereka sangat menikmati perjalanan kali ini. Bahkan si kembar bangun 30 menit sebelum Anidia dan Alvano bangun. Saking semangatnya mereka untuk melihat binatang. Sementara di kontrakan Sisil, dia baru saja pulang dianterin oleh orang yang berbeda setiap harinya. Sinta dan Bram yang melihat kelakuan anaknya udah nggak bisa berkata-kata lagi. Sil, kenapa sih kamu nggak angkat telepon dari mama? Kamu tahu Max sejak semalam demam? Dia terus panggil kamu. Bahkan dia menangis minta dipeluk sama kamu. Ucap Sinta marah. Aku bekerja, mah. Aku bukan main-main di luar sana. Aku kerja. Aku banting tulang buat kasih kalian semua makan. Teriak Sisil marah, kemudian segera pergi ke kamarnya. Sinta yang melihat tingkah laku anaknya hanya bisa menggeleng kepala. Udahlah, mah. Nggak usah dipikirin. Lagian bener apa yang dia bilang. Ucap Bram mencoba menenangkan istrinya. Andai aja pria tua bangka itu tetap membiayai hidup kita. Mungkin Sisil nggak perlu capek-capek melayani pria-pria hidung belang itu semalaman. Udah resiko kita selingkuh dengan orang yang sudah punya istri, mah. Sinta hanya mengangguk, meski sekarang hidup mereka sedang dalam kesusahan. Sinta masih juga sombong. Dia sama sekali tidak mau bekerja, apalagi bekerja di tempat orang lain. Hanya Bram yang bekerja sebagai kurir. Terpaksa dia menerima pekerjaan itu, daripada tidak sama sekali. Sementara Anidia dan keluarganya sudah sampai di kebun binatang. Vira Louis dan juga Xavier benar-benar sangat senang bisa jalan-jalan selain di mansion. Alvano yang melihat kebahagiaan kedua anaknya merasa bersalah, karena belum pernah membawa anak-anaknya jauh. Kenapa sayang? Tanya Ani, dia bingung saat melihat suaminya bengong. Enggak baby, aku cuma lagi lihat anak-anak. Mereka sangat bahagia saat berada di luar. Ya, Xavier orang paling semangat saat kamu setuju bawa mereka jalan-jalan. Oh iya, ngomong-ngomong kenapa tempat ini sangat sepi? Apa kau mengosongkan tempatnya? Alvano tersenyum kemudian mencubit pipi istrinya gemes. Aku cuma nggak ingin mereka nggak nyaman sayang. Ya, tapi kan kasihan orang lain yang udah jauh-jauh datang malah nggak diizinin masuk. Ucap Ani, dia merasa kasihan pada anak-anak yang sangat ingin melihat binatang sama seperti kedua anaknya. Mereka bisa menunggu sampai kita keluar baby, ucap Alvano tersenyum. Tapi tetap saja sayangku. Udah nggak usah dipikirin. Sekarang kita nikmati jalan-jalannya ya. Ani, dia mengguk. Meski belum sepenuhnya setuju dengan cara berpikir suaminya. Tapi mau bagaimana lagi, Alvano juga nggak bakal mau membatalkan rencananya. 2 jam mereka berkeliling, akhirnya Xavier dan yang lainnya mau diajak pulang. Setelah ini mau kemana lagi sayang? Hari ini Alvano mau membuat kedua anaknya bahagia penuh seharian. Boleh nggak kalau kita mampir beli es krim yang enak? Tanya Vira penuh harap. Boleh dong sayang, kita akan beli es krim yang super banyak. Makasih Dad. Vira langsung memeluk tubuh sang Daddy dengan penuh kebahagiaan. Sama-sama sayang, Alvano membalas pelukan anaknya dengan wajah bahagianya. Dasar manja, ucap Vira langsung memeluk lengan sang Momo. Anidia yang mendengar anak laki-lakinya kesal hanya tersenyum sambil memberi kode ke arah suaminya. Oh iya, kakak mau kemana lagi habis dari sini? Alvano hampir aja melupakan putra pertamanya,
kalau saja istrinya tidak mengingatkannya. Terserah Vira aja, Dad. Vir ikut aja. Alvano tersenyum kemudian mengacak rambut putranya dengan gemas. Setelah itu, mereka segera menuju rumah es krim yang dipenuhi dengan berbagai krim enak-enak dan juga menggugah selera. Sementara di belakang Alvano, beberapa mobil mengawal mereka dengan sangat ketat. Dan juga ada beberapa mobil di depan sana. Sehingga Anidia tidak begitu khawatir saat membawa anaknya keluar. Sementara di mansion, Pipit baru saja terlelap setelah memuntahkan semua isi perutnya. Karena sebelum itu dia sempat makan bubur buatan suaminya. Tapi belum lama dia makan, dia langsung memuntahkan semua isi perutnya. Apa aku telepon Richard aja ya? Tapi tadi dia melarang menghubungi dokter. Bagaimana sih ini? Petir Jetty sangat bingung. Sejak tadi dia sangat khawatir dengan keadaan istrinya, apalagi Pipit tidak pernah sakit sebelum ini. Aku tunggu aja sampai dia bangun. Kalau nanti dia muntah lagi baru aku telepon Richard. Petir mengguk meyakinkan dirinya sendiri. Pukul 16.00 Anidia dan yang lainnya baru tiba di mansion. Vio membeli banyak sekali es krim. Dia langsung membagikan es krim itu ke seluruh pelayan yang ada di mansion. Termasuk pelayan yang sudah tua seperti Bianti. Louis, temani aku kasih es krim ini untuk Auntie Pipit yuk. Louis mengguk. Mereka berdua segera lari ke arah belakang ke tempat tinggal Pipit. Paman, ini Viela dan Louis, bukain dong pintunya. Teriak Vira yang berdiri sambil mengetuk pintu. Dasar bocah pengu, baru juga mau istirahat. Petir baru saja tidur di sebelah istrinya. Tapi malah mendengar suara ketukan pintu dan juga suara Vio yang terdengar ke seluruh ruangan. Udah cepat bukain, Pipit mendorong suaminya agar cepat-cepat membuka pintu untuk keponakannya. Auntie, coba tebak Viela bawa apa? Pipit berusaha menebak apa yang Viera bawa. Nggak usah main tebak-tebakan deh. Auntie lagi sakit nggak mau mikir. Vira yang mendengar jawaban Petir merasa sangat kesal. Es krim? Viela bawa es krim untuk Auntie. Semoga Auntie suka ya. Pipit tersenyum saat melihat ada satu es krim yang dibawa oleh Vira. Untuk paman mana? Aku nggak beli buat paman. Aku cuma beli buat Auntie aja. Ucap Vira serius. Kok kamu nggak adil sih? Kan paman juga mau. Biasanya laki-laki nggak suka makan makanan yang manis-manis, ucap Vira polos. Siapa bilang? Daddy! Dasar anak nyebelin, kesal Petir. Auntie, Viela pergi dulu ya. Nggak mau lama-lama di sini. Semoga Auntie cepat sembuh ya. Vira segera turun dari ranjang. Ya sayang, makasih es krimnya. Sama-sama Auntie. Yuk Louis, mereka segera pergi dari sana meninggalkan Petir yang masih komat-kamit nggak jelas sejak tadi. Kalau saja bukan anaknya Alvano, udah dari dulu gue pukul tuh pantatnya. Pipit tersenyum mendengar perkataan suaminya. Kemudian dia segera membuka es krim dan memakannya tanpa mau berbagi dengan suaminya.